Oke, kita masuk ke hari kelima ya teman-teman. Di hari kelima ini kita akan belajar tentang materi listening ya teman-teman. Jadi di dalam soal TOEFL yang ITP atau TOEFL Prediction yang akan teman-teman kerjakan nanti untuk tes di akhir di hari Senin besok, itu ada tes structure, listening, dan reading. Kalau dikerjakan secara berurutan itu listening dulu. Setelah listening selesai baru structure. Yang ketiga adalah reading. Nah, sekarang listening. Kalau kemarin kita belajar structure di hari pertama sampai keempat, nah sekarang di pertemuan kelima kita akan belajar tentang listening strategi, jadi strategi tentang listening ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan soal pretest di dalam listening, teman-teman tentu akan mengingat atau mungkin melihat bahwa di sana ada pembagian waktu. Pembagian waktu, maksud saya pembagian bentuk soal ya teman-teman. Ada part A, part B, dan part C. Waktu yang diberikan itu kurang lebih 35 menit ya. Kalau part A itu jumlahnya 30 soal, kalau part B jumlahnya 8 soal, dan kalau part C itu jumlahnya 12 soal. Jadi totalnya 30 tambah 8 tambah 12 itu sama dengan 50. Jadi dalam waktu 35 menit ini kurang lebih kita akan mengerjakan 50 soal listening. Gitu. Nah, di bagian part A teman-teman. Di bagian part A itu tadi jumlah soalnya 30 ya, itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Di part A itu teman-teman akan menemukan short dialogues. Jadi ada percakapan-percakapan pendek ya, teman-teman. Percakapan-percakapan pendek gitu ya. Ada si laki-laki ngomong, kemudian si perempuannya merespons. Atau mungkin ada seorang perempuan yang berbicara atau cerita atau mungkin bertanya, si laki-lakinya ngerespon. Nah, itu untuk di bagian part A. Di sini ada contoh. Si laki-lakinya bilang, "Where is my book?" Si ceweknya bilang, "I don't see it." Kemudian akan ada pertanyaan, "What does the woman mean?" What does the woman mean? Apa maksud si perempuan itu? Berarti yang ditanyakan adalah maksud yang dikatakan oleh si perempuan ini, yaitu I don't see it. Maka jawabannya adalah in the textbook you will read. Jadi di dalam soal TOEFL teman-teman hanya akan membaca bagian ini aja. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 hanya muncul ABCD-nya aja. Yang ini hanya muncul di audio, tidak dituliskan di dalam booklet soalnya. Gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh si laki-laki dan si perempuan juga penanyanya. Maka jawaban untuk soal ini adalah she knows the book, she likes the book, she borrows the book, atau she does not know. Kalau dia bilang I don't see it, di mana sih bukuku? Oh, aku nggak ngelihat. Dia tahu buku itu. Dia suka buku itu. Dia meminjam buku itu. Dia tidak tahu. Maka jawaban yang tepat adalah yang Del tahu. Gitu. Itu untuk listening yang bagian part A. Nah, di bagian part B, teman-teman. Kalau di bagian part B, teman-teman bisa lihat di bagian part B, ini bentuknya adalah longer conversation. Ya. Di dalam booklet soal, teman-teman akan melihat akan ada 4 pilihan jawaban. Jadi ada 8 soal ya tadi part B ya. Jadi di dalam part B itu ada 8 soal. Nanti dipecah lagi jadi nomor 31, 32, 33, 34, jadi 31 sampai 34 itu akan ada satu longer conversation. Satu longer conversation itu ada 4 pertanyaan. Kemudian nomor 35 sampai dengan nomor 38 itu ada satu longer conversation lagi. Bentuknya kayak gimana? Ya ada 2 percakapan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi percakapannya nggak sependek yang di part A. Kalau di part B ini dia lebih panjang. Panjangnya kayak gimana? Kurang lebih 30 sampai 90 detik kayak gitu. Sedangkan part C itu monolog, teman-teman. Monolog itu cuma satu orang aja yang ngomong, mono satu. Nah, di dalam soal TOEFL itu di booklet soalnya, kalau di tes online berarti di dalam tes online-nya ya. Kalau di tes yang official tes yang pakai paper itu ada buku soal gitu ya. Itu akan ada 4 pertanyaan untuk setiap monolognya. Nah, jumlah soalnya kan kalau part C tadi ada 12 ya. 12 ini nanti dibagi menjadi 3. Dari nomor 39 sampai dengan 38
kok 38 sih? 39 ya? 39, 40, 41, 42. Ini nanti akan ada satu monolog. Jadi satu monolog, informasinya bisa seorang dosen memberikan informasi sebelum masuk perkuliahan, atau mungkin ngomongin salah satu mata kuliah, atau ngomongin isu-isu tertentu, kayak gitu ya. Kemudian 43 sampai dengan 43, 4, 45, 46 ya, sampai 46. Itu nanti akan ada monolog lagi yang lainnya. Jadi akan ada 3 topik ya. Kemudian 47 sampai dengan 50 akan ada topik lagi yang baru untuk monolognya. Gitu. Itu untuk yang di bagian listening. Nah, di sini ada contoh, the strategy part A. Jadi strategi untuk mengerjakan part A, teman-teman. Kalau untuk ngerjain part A, teman-teman fokus sama the second line atau di speaker kedua. Ini strategi yang bisa dipakai untuk ngerjain soal listening ya. Contoh, Billy really made big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Nah, kalau teman-teman nemu soal listening TOEFL di bagian part A, ada pertanyaan, maka teman-teman misalkan ketinggalan nih yang si laki-lakinya ngomong apa, atau yang speaker pertama ngomong apa, kita ketinggalan. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita bisa fokus pada second line-nya, atau kalimat keduanya. Mayoritas itu pertanyaannya, itu akan menanyakan di bagian yang kedua. Itu. What does the woman say about Billy? Apa maksud si perempuan itu tentang si Billy? He forgot to turn in his paper, his research paper. Nah, turn in itu artinya adalah submit. Submit itu artinya maksudnya mengumpulkan. Ini sinonimnya. Turn in itu artinya mengumpulkan. Maka jawabannya adalah, it was the first time he made a mistake. He forgot to write his paper. He turned in the paper in the wrong place. Atau he didn't remember to submit his assignment. Jawabannya adalah yang delta. Nah, di dalam soal listening TOEFL, dia nggak akan langsung sama persis kata-katanya. Dia akan menggunakan sinonimnya. Forgot, lupa, itu sama dengan didn't remember, sama dengan tidak ingat. Gitu. Nah, biasanya dalam soal TOEFL, mayoritas itu dia akan menggunakan sinonimnya. Atau mengganti kalimat lain, tapi yang maknanya sama. Forgot itu sama dengan didn't remember. Turn in itu sama dengan submit. His research paper, tugas makalahnya atau tugas karya tulisnya itu sama aja dengan tugasnya. Jadi dia akan menggunakan sinonimnya. Gitu. Oke. Di sini ada contoh. Can you tell me if today's movie is a comedy, romance, or western? I have no idea what does the woman mean. Berarti kalau kayak gini, jawabannya Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta. Silahkan chat di kolom komen. Oke, jawabannya adalah ya. Can you tell me if today's movie is a comedy, romance, or western? I have no idea. Kamu bisa ngasih tahu aku nggak kira-kira film hari ini itu tentang komedi, romance, atau western? Aduh, aku nggak tahu deh. Gitu ya. Assalamualaikum. What does the woman mean? Apa maksud si perempuan itu? Berarti kan dia nanti kalau kita misalkan nggak ngeh yang kalimat pertama nggak masalah. Yang penting kita harus ngeh di kalimat kedua atau di speaker keduanya. I have no idea. Berarti she has strong ideas about a movie. She prefers comedies over westerns and romance. She doesn't like today's movie atau she doesn't know. Ya, jawabannya adalah she doesn't know. Kalau yang alpha, dia memiliki pendapat yang kuat tentang film itu. Kalau tahu banget tentang film itu. Kalau yang Bravo, dia lebih suka komedi daripada western dan romance. Kalau yang Charlie, dia nggak suka film hari ini. Maka jawabannya yang delta. Gitu. Oke, kita lanjut. Coba yang kedua. Kalau yang kedua ini jawabannya apa? Jawabannya adalah iya. Was anyone at home when you went there? Apakah orang-orang ada di rumah ketika kamu pergi ke sana? I rang the bell, but no one answered. Saya membunyikan bel, tapi nggak satupun orang menjawabnya. What does the man imply? Apa maksud si laki-laki itu? Berarti ngomongin si laki-laki itu. Aku membunyikan bel, tapi nggak seorang pun menjawabnya. Imply. Kalau teman-teman ada pertanyaan imply,
atau infer. Jadi kalau ada pertanyaan tentang imply itu adalah kesimpulan ya, tapi kesimpulan yang tersirat. Apa maksud si laki-laki itu? Maksud sama dengan mean, sama dengan kesimpulan. Tapi yang tersirat. Maksudnya tersirat gimana? Tidak disampaikan langsung oleh si pembicaranya. Nah, maka jawaban yang tepat untuk latihan yang ini adalah someone answered the bell, jelas salah ya. The house was probably empty. The bell is not in the house. The house doesn't have bell. Jawabannya adalah yang bravo. Kalau nggak ada orang yang jawab sama sekali, berarti kemungkinan besar rumahnya kok kosong. Maka jawabannya bravo. Gitu. Kita lanjutkan exercise. Ini ada berapa exercise ya? Coba dicek lagi, kira-kira jawabannya apa? Saya kasih waktu buat ngerjain yang ini. Kira-kira alpha, bravo, charlie, atau delta. Oke, berarti kalau ada soal kayak gitu, you just got back from interview. How do you think? I think it is unlikely I got the job. Berarti si ceweknya bilang apa? Oke. Kamu baru aja balik dari interview ya? Gimana menurut kamu? Gitu ya. Kayaknya, atau aku kira, kayaknya aku nggak bakalan dapat pekerjaan itu deh. Gitu. Kemudian ada pertanyaan tadi kan ya, what does the man mean? Apa maksud si laki-laki itu? Berarti jawabannya alpha, bravo, charlie, atau delta. Kalau yang alpha, udah tadi teman-teman kerjakan ya. It is unlikely that he will go to the interview. Dia kayaknya nggak pergi ke interview deh. Kalau yang bravo, he thinks he will be recommended for a high level job. Dia berpendapat bahwa dia akan direkomendasikan untuk pekerjaan dengan level yang lebih tinggi. Kemudian kalau yang Charlie, the interview was quite unsuccessful. Interviewnya itu agak kurang berhasil. Kemudian kalau yang Delta, he had an excellent interview. Dia interviewnya sukses gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang iya, yang Charlie. Gitu. Nah, ada rangkuman di sini teman-teman. Jadi rangkuman untuk skill yang ini, yaitu perhatikan pembicara kedua. Jadi tugas kita adalah memperhatikan pembicara kedua untuk menemukan jawabannya. Kemudian cari makna yang sama dengan pembicara kedua. Maksudnya adalah cari, mungkin saja dia nggak menuliskan kalimatnya sama persis dengan si pembicaranya, tapi dia menggunakan sinonimnya. Tuh. Jadi cari makna yang sama dari si pembicara kedua. Dan yang terakhir, hati-hati dengan suara yang sama. Ada suara yang sama, tapi dia informasinya berbeda, gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang sinonim, teman-teman. Kalau sinonim, dalam soal TOEFL, kita harus berhati-hati dengan jawabannya, karena jawabannya, kata-katanya sangat berbeda dengan yang ada di dalam, ada yang diucapkan sama si speakernya. Gitu. Woman, si ceweknya bilang kan, why is Adam feeling so happy? Kenapa si Adam senang banget? Gitu kan. He just started working in a real estate agency. Dia baru aja mulai bekerja di agensi perumahan gitu ya. What does the man say about Adam? Apa sih yang laki-laki itu bilang tentang Adam? Gitu ya. He always liked his work in real estate. He began a new job. He just bought some real estate, atau she bought a real estate agency. Kalau dilihat dari sini teman-teman, he started working. Started working itu sama aja dengan began. Started-nya began, working-nya itu sama aja dengan a new job. Gitu. Maka jawabannya adalah yang bravo. Jadi kita harus hati-hati dengan sinonim. Gitu. Sayangnya saya nggak dapet ini ya, apa namanya, audionya dari dari admin utamanya ya. Jadinya nggak bisa ngasih contoh sama audionya. Seandainya nanti ada audionya enak ya. Kalau ada audionya jadi kita bisa praktek sambil dengerin langsung ya.
Ini karena nggak ada, jadi nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu soal-soal di listening TOEFL ini munculnya kayak gimana. Ada sinonim, ada soal tentang kita harus fokus di bagian kalimat kedua, kayak gitu ya. Sebenarnya enak kalau ada audionya, tapi it's okay. Nah, di sini ada exercise, teman-teman. Saya kecilin ya. Exercise-nya ada berapa ya? Coba lihat dulu. Oh, ada 3. Nah, silahkan dikerjakan. Coba exercise-nya kira-kira jawabannya apa nih? Ada 3 ya. Kalau kayak gini kekecilan ya. Coba teman-teman buka lewat HP-nya. Itu kan udah saya kirimin ya filenya. Ada 3 soal. Ada 3 soal. Coba teman-teman kerjakan 3 soal ini. Jadi dari yang ini, dari contoh latihannya ini, yang halaman 11, kemudian halaman 12, sama halaman 13. Kira-kira jawabannya apa? Di nomor 1. Did you see the announcement about job in the bookstore? Apakah kamu lihat pengumuman tentang pekerjaan yang ada di toko buku itu? Yes. And I also had to fill out an application, gitu kan ya? Ya, dan saya juga harus mengisi aplikasinya. What does the man mean? Apa maksud si laki-laki itu? Apa? He got a job as the announcer. Apakah dia mendapatkan pekerjaan untuk menjadi orang yang mengumumkan suatu informasi? Kalau yang Bravo, the bookstore was not accepting application. Toko bukunya nggak menerima aplikasi. Kemudian yang Charlie, he saw a book about how to apply for jobs. Yang lihat buku bagaimana caranya untuk mendaftar pekerjaan. Kemudian kalau yang Delta, it was necessary to complete a form. Ini penting untuk menyelesaikan formulirnya. Maka jawabannya adalah yang yang Delta ya teman-teman. Necessary ini bersinonim dengan kata had to. Had to harus, berarti penting ya. Kemudian fill out itu mengisi. Mengisi itu sama aja dengan menyelesaikan. Kemudian aplikasinya ini sama dengan form. Jadi dia menggunakan sinonimnya. Gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. We are planning to leave for the trip about 2 AM or 2 PM. Couldn't we leave before noon? Bisakah, tidak bisakah kita pergi sebelum siang? What does the woman ask? Apa yang ditanyakan oleh si laki-laki, si perempuan itu gitu ya. Kalau ada pertanyaan apakah di dalam soal listening TOEFL, dia akan menggunakan if. If ini di sini artinya bukan jika ya, tapi artinya adalah apakah gitu ya. Maka jelas jawaban yang Delta salah, nggak mungkin pakai Y. Ya, berarti antara A, B sama pilihannya A, B, D, E. Ini harusnya C ya. Ya udah nggak apa-apa, A, B, D, E. Berarti jawabannya antara A, B sama E. Kenapa? Karena couldn't we leave before noon itu adalah apakah kita nggak bisa pergi sebelum siang. Yang artinya apakah kan if ya. Jadi kalau ketemu if dalam soal TOEFL itu artinya bisa jadi jika, bisa jadi apakah. Jadi harus hati-hati. Kalau di sini, karena ini pertanyaannya adalah what does the woman ask, apa yang ditanyakan si perempuan itu, artinya if-nya artinya bukan jika, tapi apakah. Nah, apakah mereka bisa pergi pas siang, at noon? Kalau yang Bravo, apakah ini mungkin pergi? By itu artinya adalah menjelang. Menjelang itu artinya sebelum. Ya, sebelum jam 12. Kalau yang E, apakah mereka bisa pergi, bisa meninggalkan ruangan? Jelas kalau yang E salah ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang iya, Bravo. Couldn't we leave? Apakah kita bisa? Apakah kita tidak bisa pergi sebelum siang? Berarti couldn't we leave ini sama dengan possible. Kemudian leave-nya itu go-nya. By 12 itu artinya, by itu kan artinya menjelang. Menjelang itu artinya sebelum. Berarti sama dengan before noon. Maka jawabannya adalah yang Bravo. Gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya. Was the concert well received? Apakah konsernya diterima dengan baik?
The audience applauded for a long time after the performance, gitu ya. Audiensnya bertepuk tangan selama waktu yang lama atau lama banget setelah performance tersebut. What does the woman say about the concert? Apa yang disampaikan oleh si perempuan itu tentang konsernya? Kalau audiensnya tepuk tangan untuk waktu yang lama tentang performance tersebut, berarti the performance went on for a long time. There was applause for the performance. The people clapped on and on after the concert. Atau the audience waited for a long time for the concert to begin. Jawabannya adalah yang iya, Charlie. The people itu sama dengan the audience. Clapped itu sama dengan applaud. Kalau for a long time itu sama dengan and on and. Kemudian after the concert itu sama aja dengan after the performance. Dia menggunakan sinonimnya. Maka jawabannya yang Charlie. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Rangkumannya. Jadi rangkumannya mirip dengan yang pertama tadi ya, yaitu kita perhatikan si pembicara keduanya. Tentu juga perhatikan apa yang ditanyakan ya. Kemudian temukan keywordnya dan cari sinonimnya. Kalau kita tahu sinonimnya, aman ya. Gitu. Dan di soal TOEFL di nomor 1 sampai 30 itu kebanyakan jawabannya akan menggunakan sinonimnya. Jadi itu PR banget buat kita, kalau kita nggak tahu sinonimnya akan sangat sulit. Lebih mudah kalau kita tahu sinonimnya. Sekarang similar sounds. Jadi untuk skill yang ketiga terkait dengan similar sound, teman-teman. Kalau similar sound itu berarti ada suara yang mirip tapi maknanya berbeda. Contoh, why couldn't Adam come with us? He was searching for a new apartment. What does the man say about Adam? Kenapa si Adam nggak datang sama kita gitu kan? Oh, dia itu lagi nyari apartemen baru. Apa maksud si laki-laki itu tentang si Adam? Gitu kan ya. Kalau kita lihat sekilas, new apartment. Kalau kita nggak denger dengan baik-baik, bisa jadi apartemen ini kita dengernya departemen. Kayak gitu. Kemudian searching, kita bisa anggapnya itu adalah research. Kemudian ada compliments, ini mungkin yang kita dengar ketika kita nggak benar-benar fokus apartemen, padahal dia bilangnya dengarnya compliments. Kayak gitu. Jadi ada kata-kata yang mirip suaranya, kan beda ya tapi artinya. Jangan dipilih. Kalau ada similar sound, jangan dipilih. Kalau similar sound-nya jelas-jelas berbeda. Similar kan mirip ya, berarti belum tentu sama. Maka jawabannya alpha, Charlie, dan delta jelas salah. Itu tipsnya. Maka jawabannya adalah yang berapa. He was searching, dia sedang mencari. Searching itu sinonimnya adalah looking for. Looking for itu artinya mencari ya. Kalau look at melihat, look for itu mencari. Look away memalingkan, look up itu mencari, look after itu merawat. Ya. Kemudian a new apartment berarti sama dengan a place to live. Gitu. Oke. Di sini ada exercise-nya. Oke. Langsung kita bahas ya teman-teman ya. I heard that Adam just moved into a new big house near the beach, but Adam doesn't have any sand. What does the man mean? Ya. Aku dengar si Adam baru aja pindah ke rumah barunya yang besar dekat pantai. Tapi Adam sekarang udah nggak punya uang sama sekali gitu kan. Sand. What does the man mean? Apa maksud si laki-laki itu? Adam has no sense about responsibility. Sense sama sense. Hati-hati, hampir mirip ya pengucapannya, similar sound-nya. Kemudian ada send, mengirim, ada send, sense, ada set. Nah, padahal justru ketika dia similar sound kayak gini, dia yang salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Adam nggak memiliki uang. Jadi semakin dia mirip dengan apa yang diucapkan atau similar sound-nya, suaranya, maka jawabannya itu malah bukan itu. Adam tidak memiliki uang, berarti sen itu pecahan uang ya, pecahan uang yang lebih kecil daripada kalau di Amerika, daripada dolar, daripada pound sterling ya. Gitu. Maka jawabannya adalah Adam has no money. Adam nggak punya uang. Adam nggak punya 1 sen pun. Berarti Adam nggak punya
uang. Gitu jawabannya Charlie. Enak banget sih kalau similar sound ya. Kemudian cek aja lagi di similar sound ini. Did they get a new car they wanted? Apakah mereka mendapatkan mobil yang mereka inginkan? No, they lacked the money. Mereka kekurangan uang. Gitu kan. Apakah mereka mendapatkan mobil yang mereka inginkan? Enggak, mereka kekurangan uang. Uangnya kurang. Gitu. What does the man mean? Apa maksud si laki-laki itu? Lack, locked, looked, gitu ya. Sama licked. Nah, hampir mirip nih. Justru ketika dia ada similar sound-nya, maka jawabannya malah salah. Jawabannya adalah yang delta. Mereka tidak memiliki cukup uang. Kekurangan uang kan berarti sama aja dengan tidak cukup uangnya to buy another car. Gitu. Jadi semakin dia ada similar sound, maka jangan dipilih. Itu bukan jawabannya. Kalau teman-teman dengar apa yang diucapin si pembicaranya, kalau tips dan triknya ya biasanya ya, kalau semakin teman-teman dengar si pembicaranya itu ngomong apa, itu jangan dipilih. Pilih yang dia berbeda dari apa yang diucapkan oleh si pembicaranya. Gitu. Mayoritas jawabannya akan berbeda banget kata-katanya dengan apa yang diucapkan oleh si pembicara. Like, locked, looked, licked. Sama jangan dipilih. Kenapa? Karena mirip-mirip. Yang mirip-mirip biasanya malah salah. Karena mereka akan menggunakan sinonim yang jauh berbeda. Lacked sama dengan didn't have enough money. Itu kan berbeda banget sama kata lacked ya. Tapi artinya sama. Gitu. Maka jawabannya adalah yang delta. Jadi tips dan triknya adalah jangan pilih yang kalau teman-teman dengar suaranya mirip. Gitu. Oke, lanjut. Exercise yang ke ini. Have you finished packing yet? Apakah kamu udah selesai Kamu udah selesai belum sih packingnya? Gitu ya. You should call our porter to get the suitcase. Kamu harus manggil porter untuk bawa kopermu gitu kan. Bawa koper itu. What does the woman mean? Apa maksud si perempuan itu? Ada suitcases. Ada suit in case. Ada suitcase. Justru yang sama kayak gini. Kemudian ada apa lagi nih? Ya. Justru yang sama-sama kayak gini malah bukan jawabannya. Jawabannya adalah yang berapa. Mereka butuh bantuan untuk membawa tas mereka. Suitcase itu kan koper. Koper itu sama aja dengan tas gitu. Itu important to pack. Ngapain nge-packing koper gitu kan ya. To get di sini maksudnya adalah membawa. Jadi to get itu sama dengan carrying. Kalau ini should pack his suit ini jas ya. Suit in case itu maksudnya jasnya di dalam tempat. Kopernya agak mudah untuk dibawa. Ini nggak ada hubungannya ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang berapa. Kalau jawabannya semakin dia disebutkan di audionya, oleh si pembicara, maka jangan dipilih. Gitu. Lanjut. Oke, summary-nya rangkumannya adalah kenali keyword-nya di second line, gitu ya, atau di speaker kedua. Kemudian kenali kata-kata di pilihan jawaban yang suaranya mirip. Kalau suaranya mirip, jangan dipilih. Gitu. Lanjut. Yang keempat, negatives. Kalau negatif gimana? On the recording you hear, did you get a lot of work done at the library today? Apakah kamu udah banyak ngerjain pekerjaan atau pekerjaan kamu udah banyak selesai nggak di perpustakaan hari ini? I couldn't. Aku nggak bisa. It wasn't very quiet here. What does the man mean? Apa maksud sih laki-laki itu? He got a lot done. He couldn't quite get the library. The library is a good place to work. Atau the library was noisy. Saya hapus dulu ya. Kalau kayak gini berarti jawabannya apa?
Dia, apa ini yang A ya? Dia got a lot dan dia apa namanya? Dia udah menyelesaikan banyak hal. Kemudian kalau yang Bravo, dia tidak cukup bisa untuk nyampe ke perpustakaan hari ini. Kalau yang Charlie, perpustakaan tersebut itu tempat yang bagus untuk bekerja. Kemudian kalau yang Delta, jawabannya adalah the library was noisy. Iya, jawabannya adalah yang apa, teman-teman? Ini kayaknya ada yang agak-agak ini deh. Ini tulisannya keliru, teman-teman. Ini salah tulis. Harusnya quiet. Nah, ini baru benar. It wasn't very quiet here. Ini tidak terlalu sepi di sana. Jadi di sana itu nggak terlalu sepi. Kalau nggak terlalu sepi berarti rame banget. Makanya jawabannya yang Delta. Makanya saya bingung. Ternyata ini salah ini ya. Salah apa namanya? Salah ketik. Harusnya quiet. Ini harusnya E-nya dulu baru T-nya. Kui. Nanti diralat aja ya. Harusnya ini adalah quiet. Kalau kuite itu agak, kalau quiet yang ini artinya sepi. Kalau it wasn't very quiet, berarti ini nggak sangat sepi. Artinya kalau nggak sangat sepi, berarti rame banget. Ya, rame ya. Maka jawabannya yang delta. Gitu. Oke. Kemudian ada negative sentences, ada kalimat-kalimat negatif, gitu ya. Kalau teman-teman ketemu di sini, Tom is not sad about the results. Tom itu nggak sedih tentang hasilnya. Jawaban yang benar adalah Tom is happy about the results. Tidak sedih itu maknanya itu sama dengan happy. Ya, not sad itu sama dengan happy. The door is not open, pintunya nggak terbuka. Berarti kalau pintunya nggak terbuka, berarti pintunya tertutup. Not open itu sama dengan closed. Steve didn't pass the class. Steve itu nggak lulus kelasnya, atau dia berarti sama aja dengan failed. Kayak gitu. Jadi di soal TOEFL dia akan menggunakan negative sentence, tapi di pilihan jawaban dia akan menggunakan kalimat positif. Gitu. Sorry ya teman-teman, ada banyak distraksi di sini. Oke, lanjut. Exercise-nya. Coba kerjakan exercise-nya. Ada berapa exercise? 2, 3. Oh ya, ada 3. 3 exercise-nya. Coba dikerjakan. Oke, kita lanjutkan. You made so many mistakes in this homework. It wasn't very careful. What does the man mean? Gitu ya. It wasn't very careful. Berarti dia negatif ya. Wasn't very careful. Saya tidak sangat hati-hati. Kalau saya tidak sangat hati-hati, artinya saya ceroboh. Maka jawabannya yang alfa. Gitu. Di yang kedua, is there any lot of soup? I'm kind of hungry. Sorry, there is not a lot. Nggak ada banyak. Kalau nggak ada banyak, what does the woman mean? Berarti sedikit. Not very much. Does not like soup. Only a little soup. Iya, jawabannya adalah yang Charlie. Only a little soup. A little itu artinya adalah sedikit. Lanjut. Kemudian yang ini, ini was ya, WAS ya, kurang W. How was weather on your trip? Gimana cuaca pas waktu perjalanan kamu kemarin? There was not a cloud in the sky. Nggak ada awan di langit. Berarti kalau nggak ada awan, artinya dia cerah. Kalau dia cerah, berarti mataharinya cemerlang ya. Maka jawabannya adalah yang delta. There was a lot of sunshine. Gitu. Oke.
Mudah banget ya. Cuman kadang kalau kita dengar audio terlalu cepat dia ngomongnya, akhirnya kita jadi blank. Jadi harus fokus ya, teman-teman. Lanjut. Passive statement. Nah, sekarang kalau ada pernyataan tentang pasif gitu ya. Passive statement. The answer is active. Jadi jawabannya kalau ada kalimat pasif, jawabannya itu adalah aktif gitu. Contohnya, he is accepted by the company. Kalau dia bilang he is accepted, dia diterima oleh perusahaan tersebut. Itu artinya jawabannya nanti di pilihan jawaban akan ada pilihan the company accepted him. Perusahaan menerima dia. Tapi kalau misalkan di dalam audionya teman-teman dengar kalimatnya aktif, the answer jawabannya ini adalah pasif. Contohnya, they built the house. Mereka membangun rumah. Artinya, the house is built by them. Mereka, rumah itu dibangun oleh mereka. Jadi kadang kalau di pernyataan si speakernya itu dia aktif, maka di pilihan jawaban pasif. Kalau speakernya ngomong pakai kalimat pasif, berarti di pilihan jawabannya aktif. Gitu. Ciri-cirinya apa kalau pasif? Pasif itu akan menggunakan be verb 3. Ini udah kita sempat bahas ya waktu di structure kemarin. I invite him, nanti jawabannya adalah he is invited by me. I invited him, he was invited by me. I have invited him, nanti jawabannya jadi he has been invited by me. Jadi kalau di pernyataannya di audio dia pakai aktif, maka jawabannya pakai pasif. Kalau di pernyataan audionya pakai pasif, maka jawabannya adalah aktif. Itu. Oke. Ya. Saya kasih contoh ya di sini teman-teman. Oh, ada berapa soal ini? 2, 3. Oh, oke. Ini nggak ada contohnya ya. Nggak ada contohnya. Saya kasih contoh dulu ya teman-teman. Contohnya kayak gini. What happened to your notebook? Apa yang terjadi sama notebook kamu? I left it in the cafeteria. Saya meninggalkannya di cafeteria. What does the woman imply? Apa maksud si perempuan itu? Berarti nanti pilihan jawabannya dia akan pasif. Laptop itu ditinggalkan di kafe. Jadi jawaban adalah the notebook was left in the cafeteria. Jawabannya yang delta. Gitu. Oke, coba kerjain yang 2 ini. 1, 2. Silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. When are we going to talk about the problem with the copy machine? It will be discussed at the meeting tomorrow. What does the woman mean? It will be discussed. Berarti dia pernyataannya pasif. Hal ini akan didiskusikan di meeting besok. Berarti artinya meeting besok akan mendiskusikan tentang problem ini, gitu kan ya? Maka jawabannya adalah iya. They will talk about the problem tomorrow. Gitu. Kalau yang Ava, dia butuh mengcopy sebelum meeting. Kalau yang Charlie ada masalah dengan meetingnya. Kemudian yang Delta, mereka harus mendiskusikan apakah mereka akan mengadakan meeting atau enggak. Jawabannya adalah yang Bravo. Masalah itu akan didiskusikan di meeting. Berarti mereka akan mendiskusikan masalah itu besok. Gitu. Lanjut. Did you correct the paper? Apakah kamu memeriksa papernya? I checked every single paper again and again. Berarti saya mengecek setiap papernya lagi dan lagi. Berarti setiap papernya dicek oleh saya. Berarti jawabannya adalah iya. The paper has been thoroughly corrected. Papernya secara keseluruhan udah dicek. Maka jawabannya adalah yang Nova. Betul. Lanjut. Kemudian di dalam soal listening TOEFL akan ada pertanyaan tentang what, who, dan where. Kalau what, who, dan where, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Can you tell me what assignments I missed? Apakah kamu bisa ngasih tahu aku tugas apa yang aku ketinggalan gitu ya? Aku ketinggalan tugas apa sih gitu ya? You miss one homework assignment and a quiz gitu kan ya? What is the man? What is the man? Oke. What, kalau ada pertanyaan what itu berarti dia menanyakan pekerjaan. Si laki-laki itu apa sih pekerjaannya? Jadi kalau ada orang nanya what
is your name? Siapa nama kamu? Tapi kalau dia bilang what are you? Apa sih kerjaan kamu? Oh, I'm a student, I'm a teacher, I'm a doctor, I'm a lawyer, kayak gitu. Jadi kalau ada what is the man, berarti apa sih profesi si laki-laki itu? Kalau dia bilang kamu ketinggalan satu tugas dan satu kuis, kamu bisa ngasih tahu aku nggak tugas apa yang aku ketinggalan? Oh, kamu ketinggalan satu tugas dan satu kuis. Apakah dia newspaper editor? Jelas nggak mungkin. Apakah dia police officer? Apakah dia officer polisi yang ada di kantor? Enggak. Apakah dia siswa atau guru? Kalau dia ngasih tahu ke tugasnya kurang tugas sama kuis, berarti dia adalah dosennya atau gurunya. Gitu. Kalau di luar negeri mau kamu mau Anda tetap you ya. Gitu. Oke. Kalau where menanyakan tempat, ya kalau who untuk menanyakan siapa untuk orang ya. Gitu. Lanjut. Nah, ini ya. Oh, ada di sini penjelasannya nih, teman-teman. Jelasnya. What untuk menanyakan apa atau pekerjaan. Kalau who untuk menanyakan siapa atau pekerjaan juga bisa. Kalau where untuk menanyakan lokasi percakapan. Kalau what to do next berarti menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Gitu. Contoh latihannya, coba teman-teman kerjakan. Ada berapa soal nih? 1, 2, 2 ya. 2 soal aja. Silahkan dikerjakan. Jawabannya kira-kira apa? Oke, kita bahas. I'd like to deposit my money. Oh, nggak ada mainnya. I'd like to deposit money in my account, please. Gitu. Yes, please. Gitu. Aku mau mendepositkan uang saya di akun saya. Ya, silahkan. What is the woman? Kira-kira siapa sih perempuan itu? Apakah a store clerk, apakah bank teller, atau akuntan, atau waitress? Iya, jawabannya adalah bank teller. Teller bank ya. Gitu. Lanjut. Yang kedua. Oke. Did you get the bread, eggs, and milk? Apakah kamu udah dapat roti, telur, dan susunya? No, we need to stand in line at the checkout counter. Where does this conversation take place? Di mana sih kira-kira percakapan ini terjadi? Kalau ada orang ngomong kayak gitu, apakah kamu dapat roti, telur, dan susu? Oh, kita harus ngantri dulu di checkout counter gitu ya. Berarti kira-kira di mana? Apakah di restoran atau di toko bakery atau di lahan pertanian atau di pasar? Ya, jawabannya adalah at bakery. Gitu. Kan biasanya kalau di toko kue kita harus ngantri ya. Gitu. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara kita memprediksi soal gitu ya? Cara memprediksi soal teman-teman enak banget. Kalau teman-teman itu melihat soal di TOEFL, kalau ada jawaban kayak gini, in a studio, in a biology, in an office, in a library, di studio, di laboratorium biologi, di kantor, di perpustakaan. Berarti kemungkinan besar kalau dia ngomongin tempat, pasti pertanyaannya nanti akan menanyakan tentang where. Jadi teman-teman silakan fokus sama audionya, terutama kira-kira tempatnya di mana gitu. Kita bisa nebak loh dari pilihan jawaban itu kira-kira yang ditanyakan apa. Gitu. Kemudian kalau kayak gini, he is a pilot. He is a flight attendant, he is a ground crew, he is a ticketing officer. Kalau dia bilang kayak gini, berarti kemungkinan besar dia menanyakan tentang profesi, berarti what. Kalau nggak gitu menanyakan tentang jobnya apa. Gitu. Kalau kayak gini, ada pertanyaan, tapi jawabannya kayak gini. Respond the mail, put the letters, file the answer, tidy up drawer, merespon email, merespon pesan ya, meletakkan surat-surat di dalam file, menyimpan jawaban atau membersihkan laci gitu ya. Berarti ini kan suatu aktivitas. Kemungkinan besar pertanyaannya adalah what will the man atau the woman do, kayak gitu. Apa yang akan dilakukan si laki-laki atau si perempuan itu gitu. Atau apa yang ingin mereka lakukan. Kemungkinan besar akan menanyakan tentang aktivitas. Dia akan menanyakan what, aktivitas apa yang akan dilakukan atau yang
sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan atau yang mau mereka lakukan. Gitu. Nah, kalau kayak gini, a pharmacist, dentist, a teacher, a business manager, kalau ada jawaban kayak gini, kemungkinan besar dia nanyain tentang siapa sih si pembicaranya, atau kalau nggak gitu, apa sih pekerjaan si pembicara itu, gitu. Gampang banget kan? Jadi kalau kita lihat soal TOEFL, lihat pilihan jawabannya, kita udah bisa nebak kira-kira pertanyaannya apa. Tinggal fokus ke situ saja, gitu. Nah, ini summary-nya, rangkumannya. Lihat pilihan jawabannya, baru prediksi soalnya dengan who, what, atau where. Gitu. Terus sekarang listening part B, teman-teman. Kalau part B, gimana sih part B ini? Kalau part B, teman-teman, itu dia longer conversation. Tadi udah saya sampaikan ya, longer conversation, jadi percakapan panjang. Satu conversation itu untuk 4 pertanyaan. Berarti akan ada 2 percakapan di part B. Sedangkan di part C, tadi udah saya bahas juga, ada 1 monolog dengan 4 pertanyaan. Berarti kalau dia 4 pertanyaan untuk 1 monolog, artinya akan ada 3 monolog. Kan 12 soal, 12 dibagi 4 berarti 3. Monolognya nanti akan ada 3. Gitu. Strategi. Nah, cara memprediksi soal gitu ya. Kalau ada kayak gini, find work on campus, work in the office, help students find a job, sama ask the woman questions. Nah, kemungkinan besar ini kalau nggak menanyakan apa yang akan dilakukan, apa yang ingin mereka lakukan, ya kemungkinan besar akan menanyakan tentang topiknya. Topiknya apa sih? Oh, mencari pekerjaan di kampus atau bekerja di kantor. Kemudian kalau dia ngomongin no more than 10, tidak lebih dari 10, at least 20, setidaknya ada 20, tidak lebih dari 20 atau sampai 10. Berarti ini kemungkinan besar menanyakan tentang how many, seberapa banyak atau seberapa lama gitu. Jadi kita bisa memprediksi dari pilihan jawabannya ya. In the library, jelas. Tadi udah kita bahas. Kalau menunjukkan tempat, berarti menanyakan. Dia akan menggunakan pertanyaan, where, di mana. Kalau kayak gini, dia akan menanyakan aktivitasnya. Atau apa yang akan disampaikan si perempuan itu. Oh, disuruh mengisi. Oh, disuruh memberikan. Oh, disuruh menyampaikan. Atau suruh menelpon. Kayak gitu. Gitu. Jadi aktivitasnya apa yang ditanya.